Ya, itu tadi ya. Oke, kita langsung buka aja di sini. Nggak usah basa-basi. Dewi D. Lestari. Welcome back to Sofina Vitox. Ini adalah tamu pertama kita, Sofina Vitox, ketika pindah dari IG Live ke YouTube. Perdana ya? Perdana waktu itu. Lu tamu perdana, waktu itu kita gotong-gotong alat. Lu di lagi Seminyak. Di sebuah hotel. Betul, di Seminyak, Bali. Terus gue datang ke situ, terus kita menemukan sebuah balcony untuk kita bisa bikin. Betul itu sekali. Dan sekarang sudah berapa tahun yang lalu? Itu hampir 4 tahun yang lalu ya? 2022, seingat aku. Iya ya. Iya, itu akhir tahun 2022. Ih, Bapi kita nggak pernah merayakan, tahu udah 4 tahun, terus gue ngomel. Ulang tahun. Kan ada episodenya kita merayakan. Ada, yang mana ya? Iya pasti ada lah pokoknya. Nggak ada, kita nggak ngerayain, kita mah terus aja. Jadi sebelum kamera roll tuh kita udah ngobrol ya, makanya kalau kita podcast tuh kayak nangkep pembicaraan udah setengah di perjalanan. Sebelumnya udah intronya udah panjang ya. Sebenarnya intronya udah dari perteleponan kita atau per WhatsAppan kita sih, ya kan. Dan ini nggak yang kayak bakal ketemunya lagi susah. Lah besok ketemu lagi. Besok ketemu lagi. Ya, kita ada lunch lagi, lalala. Tapi aku selalu seneng loh diundang ke podcastmu, ngobrol bersamamu. Beneran asli. Karena apa ya, vibes-nya dan juga mukamu tuh kayak mengundang curhat. Umpan. Mengandung tanda tanya dan mengundang curhat. Tapi masa sih, karena memang seumur hidup gue kalau ngobrol sama orang pasti curhat. Walaupun baru kenal gue di kereta misalnya. Kan gue bilang ini kan kayak pembicaraan kita, obrolan meja makan, terus tahu-tahu ada kamera. Dan kita kan terbiasa ngobrol apa adanya gitu. Seperti seolah-olah tidak ada yang mendengarkan, padahal banyak sekali yang mendengarkan Sofi di luar sana. Iya, ternyata ya. Welcome back to the music world. Thank Ibu you Suri. Terima kasih banyak. Kunaon eta jol-jol translationnya aja. Kenapa tiba-tiba langsung banyak single. Terus terakhir yang gue ke ulang tahun lo yang 50. Tunggu, apa temanya waktu itu gue lupa. Gocap berotot. Langsung begini. Waktu dia gocap berotot yang aku ke ulang tahunnya itu, aku melihat teman-teman yang aku kenal. Yes. Semuanya udah jadi bagian dari manajemenmu sekarang. Bagian itu teh lo belum cerita. Padahal kan gue kayak, kok ada dia? Ini semua manajemen gua sekarang. Jadi setiap kali lu nyanyi di rumah, latihan, muncullah si daging, Riko Moka, sampai gua kayak, kok naon sih ini ada apa? Gitu. Coba ceritakan dulu. Yes, jadi sebenarnya kembali bermusik ini agenda gue yang tertunda lama sih Sof. Bahkan kalau bisa dibilang salah satu wasiatnya Reza itu adalah gue kembali bermusik. Jadi salah satu pembicaraan terakhir kita adalah kita tuh kayak udah yuk investasi aja yuk ke album gitu, kita bikin aja album kamu. Yang itu artinya udah kita siap, duit hilang lah istilahnya gitu. Kita udah siap untuk terjun bikin album lagi. Kenapa? Karena terakhir sebelum Reza berpulang kan sebetulnya gue punya karya project music bersama Reza. Jadi Reza yang ngebantuin gitu, dan dia juga cukup sering tiap kali gue bikin lagu kan gue bikin demo kan gitu. Terus jadi waktu itu kami baru pulang rekaman, bahkan ketika hari dia masuk rumah sakit tuh kita baru pulang rekaman. Nah, jadi salah satu pembicaraan kita adalah gue kembali bermusik, lalu Reza berpulang kan 1 tahun tuh gue kembali pelan-pelan ya, waktu itu dengan buku tanpa rencana dan seterusnya. Nah, berikutnya bokap berpulang, ya kan. Pas bokap berpulang, itu rasanya kayak, gue pikir gue udah imun tuh Sof. Gue pikir oke, gue udah terlatih, sudah pernah kehilangan suami, figur yang sangat signifikan dalam hidup gue. Tahu-tahu bokap kan. Jadi itu seperti 2 pria utama dalam hidup gue gone gitu. Nah, rasanya kayak luka yang dipanah 2 kali gitu. Belum kering-kering amat, tapi kena lagi gitu. Nah, di masa itu gue sempat ngerasa kayak apa ya? Gue bisa berfungsi sehari-hari, tapi ada kayak sesuatu yang mati di hati gue, kayak sparknya hilang. Dan satu malam, gue tiba-tiba buka Instagram ngelihat ada teman gue karaokean, dan sama gue kayak iri gitu, kayak aduh kok dia gak bisa diajak? Bukan dia bisa nyanyi. Kok gue nggak diajak? Yang mana nih? Pertama kok gue nggak diajak, terus yang kedua
kok enak ya karaokean kayaknya gitu. Lepas. Kan. Gue bikin gitu. Okay. Tapi kan gue pikir tadinya gue harus pergi ke tempat karaoke. Wait, I think I have all what I needed gitu. Di rumah ada mic, ada laptop, wifi, ada bluetooth speaker, gue sambungin, keluar dah. Pokoknya lagu-lagu yang gue suka gue pilih-pilih sendiri kan. Gue nyanyi 2 jam kali. To spark your joy again. Dan tadinya gue nggak punya niat apa-apa, cuma I think I wanna sing gitu. Gue nyanyi untuk sofa kosong malam-malam. And I feel so alive. Tiba-tiba mati rasa itu kayak ada api lagi gitu tuh. Dan terus gue, wah kok enak banget ya nyanyi ya. Berminggu-minggu gue karaoke tiap malam. Kayak orang gila. Pokoknya mau setengah jam, mau 45 menit. Pokoknya nyanyi. Gue sempetin gue nyanyi. Dan rasa semangat api itu kayak hidup lagi. Terus gue langsung berkesimpulan dari perjalanan itu adalah ternyata nyanyi itu menyembuhkan gue. Dan gue jadi teringat lagi pesannya Reza waktu itu. Terus gue ngerasa kayak apa ya, gue kayak ada utang terhadap dunia musik yang selama ini sebetulnya separuh dari identitas gue. Ada di situ? Ada di situ, tapi jarang gue tengok gitu loh. Gue sangat fokus di menulis gitu kan. Nah cuma kan problem gue adalah gue nggak punya yang bantuin. Karena gue tahu industri musik itu jauh lebih kompleks daripada menulis. Industri buku dalam hal kalau udah ada rilisan ya. Kalau ada rilisan buku kan kita udah tinggal masuk ke toko buku, kita masih jualan fisik. Sekarang kan musik nggak seperti itu lagi. Belum ada lagi konten, perintilannya, perintilannya manggung, ada musisi, ada apa, bikin albumnya aja harus booking studio, arranger. Kebetulan sekali waktu itu Mei 2023 datanglah 2023 tuh 2024 sorry 2024 tuh 2025 maaf ya nanti saya cari yang benar. Gue udah pusing soal timeline. Pokoknya datanglah Ari Daging dan Riko ke rumah gitu, Riko Moka mau ngomongin completely different things gitu. Mereka mau ngomongin event apa segala macam, kuliner. Tiba-tiba Daging nanya, lu tuh terakhir bikin album kapan sih Wi? Recto Verso, gue bilang gitu. What? Recto Verso? Itu kan udah 17 tahun yang lalu saat itu. Iya, gue belum bikin lagi. Wah, nggak bener sih, nggak bisa. Masa elu terakhir bikin album 2017 gitu kan. Akhirnya diputuskan, nggak, sebetulnya mereka pulang, tiba-tiba di mobil ngobrol. Mungkin mereka berdua. Diskusi ya. Terus, masa sih si Dewi tuh nggak nyanyi lagi? Riko nyeletuk, lu aja yang megang gitu. Terus entah kenapa kayaknya kepikiran nih Daging, Riko dan kawan-kawan. Akhirnya mereka bikin tim, ada 4 orang, ada gue, jadinya sekarang ya gue, Daging, Riko, Bayu Fajri, dan Antono Congor, berempat mereka dengan keahlian berbeda-beda dengan masing-masing. Mereka datang ke gue lagi dan bilang, oke Wi, kita mau megang lo gitu. Nah setelah itulah baru proses rekaman dimulai dari setahun yang lalu. Yes, berarti ya 2025 berarti 2025, ketemunya. betul. 2025 kita jalan nih dan akhirnya selesailah baru banget Juni kemarin ini full album 8 lagu. Full album nih udah? Full album 8 lagu. Wow. Gitu. Ya kita pertama kali rilis singlenya di Oktober tahun lalu. Tahun lalu apa ya yang rilis? Jangan Jatuh Cinta. Jangan Jatuh Cinta. Betul. Itu ya? Disusul dengan Perahu Kertas. Masa Jangan Jatuh Cinta udah Oktober aja tahun lalu sih? Bukan Iya. tahun ini. Oktober rekaman ya? Enggak tahun lalu itu. Sorry, Desember rilis, Oktober gua rekaman. Nah, kemudian Februari kita ngeluarin Perahu Kertas. Abis itu Yang versi lu ya? Versi gue. Abis itu Kabarku, baru album terakhir bulan Juni. Gitu. 8 lagu. Album terakhir bulan Juni. Maksudnya Maksudnya jadinya? albumnya itulah rilisan terakhirnya Rilisan ya. terakhir. Finalnya itu adalah whole album. Ada satu lagu Hero juga, judulnya Jadi Udara. Itu menjadi apa sih istilahnya, Pong? Hero song, apalah ada deh istilah. Hero song? Industrinya gue nggak ngerti deh. Pokoknya ya lagu jagoan. Oh maksudnya lagu jagoan?
Hero Song. Apa? Hero Track. Hero Track. Itulah pokoknya. Iya. Jagoan lah ya, jagoannya itu. Oke. Di luar dari si 3 yang kemarin. Berarti tapi sekarang sebenarnya mah you know me lah, kabeh jagoan aja. Oh, maaf. Gitu dong, minum dulu. Aduh. Iya. Udah disiapin teh. Tapi aku nggak menyalahkan. Kalau kita berkarya, kita tahu berapa banyak blood, sweat, and tears yang kita masukkan ke situ. Betul. Semuanya kan anak. Betul. Mana jagoannya? Lah, semuanya jagoan gue. Disiapkan semua dengan hati 110%. Perkara kamu bilang ini jagoan, yang lain enggak, ya silahkan. Kalau buat saya semua jagoan, gitu. Paham kok gue? Iya. Paham banget. Itu kan kayak anak kan? Benar. Soalnya. Dan memang kebetulan di album ini gue bekerja sama dengan banyak arranger. Jadi setiap karakter lagu jatuhnya berbeda-beda. Itu lu yang pilih-pilih arrangernya atau ngobrol sama Daging, sama jadi Rico? tim kami ini kan punya tadi keahlian masing-masing. Nah, untuk A&R-nya itu tuh Rico. Jadi Rico lah yang mengkurasi dan kemudian mencocok logikan. Yang ini cocoknya sama si ini, yang ini cocoknya sama ini lagunya. Enak banget gitu. ada yang bisa mikirin itu. Iya, betul. Oke, terus. Nah, jadi ya tentu dengan diskusi dengan gua gitu, Iya. tapi gua kan udah lama nggak di industri. Yang gua kenal tuh lah nama-nama tahun Teman-teman 90, kita lah ya. 2000 gitu kan. Jadi radar gua untuk yang generasi baru tuh udah hampir nggak ada. Nah, Rico lah yang membuka mata gue gitu. Ini ada nih misalnya Galayuda Tama dari Hursa, baru tahu gue kan gitu. Panji Akbari, baru tahu gue. Ada sih memang yang kayak Petra ya udah gue kenal, Randy Pandugo, terus ada Lava, gue udah pernah kerja bareng. Tapi misalnya ada fellow amateurs, gue cuma kenal Mika Angelo doang nih. Tapi ada 3 yang lain yang gue juga nggak ngeh. Ada Nathan, ada Yosua, sama ada Gedi. Itu gue baru kenal ketika bikin ini gitu. Jadi banyak sekali nama-nama baru, sosok-sosok muda yang gue kayak apa ya, Bo? Lu kayak bude-bude masuk ke... Jangan gitu dong. Nggak apa-apa. Karena gue bude-bude masuk kuliah, gue udah merasakan itu. Ketika masuk kan kayak, walaupun kita feel young and alive anytime. Soalnya kata si Daging, lu foto-foto, masih follow amateur-nya. Wah, kayak tante dan keponakan-keponakannya ya. Sialan. Tapi emang in a way ya, mau kita ngerasa, kan ada tuh meme-meme yang bilang Gen X, those who are 45 to 61 but feel like they're... Emang they're 25. Ya. Gue sih Asli. ngerasa itu. Enggak, dan lucunya tau nggak apa? Jadi dia dari antara anak-anak ini ada yang satu rumahnya tuh di Bintaro, di Jurang Mangu. Gue bilang, aku pernah ke Jurang Mangu. Gue bilang itu. Di situ tuh ada kandang jurang yang punyanya tuh teman saya, penulis, musisi. Gue bilang gitu kan, Dik doang. Tapi dia tokoh literasi juga. Ya itu ayah saya. Serius, kamu anaknya Dik doang? Dik doang. Gue panggil bokap lu tuh nggak pakai mas, nggak pakai Dik kang, doang, Dik iya. doang. Dik doang. Anaknya cuy sekarang memproduseri album gue. So that's the fact of life that I need to face. Ya ini kan bagaikan Messi dan Lamine Yamal ya nih, dimandiin. Si Messi mandiin si Lamine. Terus udah sekarang si Lamine ngelaminating Argentina gitu kan, selesainya kan gitu. Oh my god, my Messi moment ya dengan anaknya Dik doang. Nah, kita harus mengakui bahwa kita memang udah jadi bude-bude, bahkan sebenarnya bude-bude aja I'm kinda like sugarcoating it because I have... No, don't. Udah cukup. I shouldn't say that? Udah, Oke, cukup udah. sampai sini saja. Bude aja? Karena banyak anak-anak gue mulai ngirim-ngirim undangan mantu. Gue kemarin habis kekawinan temen kita yang ngawinin anak. Gue nggak siap masuk ke belum siap gue. Udah ada yang mantunya punya anak lagi? Lah iya makanya. Kan itu. Ketemu gue makin, ini mau dipanggilnya oma apa opung. Hey, stop. Sih. Ya udah, yuk, don't go there. Ayo ada Ya, apa lagi? nah, List udah pertanyaan makanya lo. kan bude dong. Kita harus mengakui bude itu. Sama ketika gue masuk sekolah lagi kemarin, gue dipanggil dengan tidak gue inginkan, bude gitu kayak. Kenapa sih kok pada kurang asem gitu ya? Ya ternyata emang umuran mereka around 30. Iya. Paling tua mungkin early 40s, sementara we are in our 50s. I'm 51 this year gitu kayak. Gue ngerasa muda, tapi begitu foto ya kelihatan lagi gitu, ngerti nggak sih? Lu berasa nggak pas lihat lagi kayak
Iya lagi, Iya tadi lagi aku agak gimana kali ya duduknya, nggak bisa. Udahlah ya gitu kan. Nah, jadi kembali ke pertanyaan gua. Oke. Ketika bekerja dengan musisi-musisi baru ini yang ternyata jagoan juga di bidangnya, Yes. Anda merasa nggak gap itu? Sebetulnya kalau secara ngobrol, terus secara taste music ya, gue tidak terlalu merasa ada gap yang besar. Tapi jujur bagaimana cara sebuah produk rekaman dikerjakan tuh beda banget gitu. Ya. Kayak misalnya ya, sekarang kan katakanlah dari lirik Jangan Jatuh Cinta. Ja-nya lu bisa ambil dari tag 1, ngan-nya ngambil dari tag 15, Betul. ja-nya terus gue bilang, Jadi sambung. jadi sambung. Ya. Sementara kan kami dulu generasi pita ya, Ya. Bu. Lu nyanyi harus perfect. Perfect. Lu harus Samain. nyanyi perfect, long phrases gitu kan, napas harus sama gitu. Tiba-tiba kayak sekarang saking dimudahkan, gue tuh agak kayak kok jadi gini sih rekaman kayak nggak menantang gini sih. Kayak are we done? Udah selesai nih? Hah? Nggak yakin nggak perlu saya ulang gitu kan? Asli, jadi penyesuaian hal-hal seperti itunya buat gue ya it's quite a learning curve, tapi juga apa ya, kesempurnaan sound dan ya teknologi sekarang tuh kan bisa menghadirkan agak beda karakternya lah gitu. Kalau mungkin dulu tuh si fals-fals dikitnya, mendem-mendem dikitnya Itu yang itu tuh bikin, menjadi sebuah ya, keasikan kekayaan tersendiri, ya. kekayaan tersendiri. Sekarang tuh kayaknya semua itu cering sempurna gitu Cring ya. cerang boom bang bes bem gitu ya. Jadi Kok gua kayak kadang-kadang, manja banget nih kuping wow, gitu. ini kalian nyanyiin live-nya kayak apa nih? Nanti. Mempertanggungjawabkan. Yes, itu juga yang gue selalu Aduh. pikirin ketika ini nyanyi gini, misalnya ya, gue ada satu single yang belum keluar udah setahun deh, emang udah keluar tapi guanya belum mau kerjakan video klip dan yang lain-lain. Abis itu gue mikir, ini kalau aku bagian ini nanti aku live-nya gimana ya Bapi, kata dia. Wes lah pikir ntar. Asli. Dulu kan kita harus ngitung banget ya, karena tracknya cuma 24. Kalau sekarang kamu berapa ratus. Jadi gue kemarin itu pakai vocal director kan Barsena ya. Ada Barsena, ada beberapa sih. Ada Barsena, ada Teddy Aditya sama Kamga. Tapi ada satu track Hujan Bulan Juni. Itu Barsena udah kayak bikin PSM Unpar, Bo, untuk Ya choir kan. untuk choir. Gue bilang, wow. Gue langsung mikir live-nya gimana kita ya gitu. Iya. Jadi memang sekarang kayaknya tuntutan untuk memakai sequencer ketika manggung jadi tinggi karena sekali. memang sulit untuk membawa apa yang sudah kita rekam ke atas pentas tanpa bantuan puluhan instrumen atau satu paduan suara. Betul. Tapi sebenarnya pertanyaan gue ya, dengan sequencer itu sudah semakin gampang, bukan semakin gampang, semakin harus dibawa Iya, ke masa iya. kini. Bapi, itu sequencer zaman sekarang masih sering mandek gak kayak zaman dulu? kan? Kagak ya? Enggak. Kalau dulu kan kalau kita bawa sequencer deg-degan. Sorry loh, kalau gue Iya, deg-degan. iya. Ya. CD-nya baret, Bu. Ternyata bukan CD gua, player dia. Playernya. Sekarang enggak ya? Enggak. Eh, Jadi kemarin itu gue udah sempet kan mencoba manggung-manggung gitu kan ya. Dengan 2 orang cuy, 2 orang. Jalan gitu kan. Cuma pemain gitar, keyboard, 120 sound lainnya lagi, sequencer udah gitu. Edan. So it's a new situation tapi juga menyegarkan gitu ya. Kalau misalnya kita tadi kan sempat bicara tentang longevity, aging, gracefully, bla 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 gitu ya. Menurut gue salah satu cara untuk merawat kemudaan kita adalah mencoba sesuatu yang baru. True. Betul, bergaul dan berkenalan dengan orang-orang yang umurnya di bawah kita gitu ya. Just to get that vibrant energy, to be updated with you know the whole new things around us gitu. Bagi gue itu ternyata sangat menyegarkan sih. So I really enjoy this whole new journey. Gitu. Setuju lagi gue. Kayak kita belajar sesuatu hal yang baru itu ada sinaps-sinaps baru di otak kita yang cuing, cuing gitu kan. Benar. Hidup lagi dia, hidup lagi. Benar banget. Iya, Benar banget. I feel that too. Walaupun saat ini episode gue adalah dengan sekolah lagi itu, tapi gue kayak, Bude ini nggak bisa gini. Bude coba ini masukin ke aplikasi. Tunggu. panggil Bude, Bo. Iya. Bah, cemana? Itulah.
gue udah bilang jangan panggil gue Bude terus. Lebih parah lagi gue di fait accompli jadi ketua kelas. Udah apa-apa lah, daripada nang tua kan lebih gak enak lagi kedengerannya. Iya, bener-bener. Udahlah Bude nggak apa-apa. Jadi ini masukin aplikasi ini gini, ini gono gitu. Oke, terus kan gue karena nangkepnya agak lambat. Kamu boleh videoin nggak yang kamu omongin tadi sambil kamu pencetin tuh laptop kamu gitu ya? Biar apa Bude? Biar aku ingat besok kalau mau upload tugas gimana caranya. Dia kayak literally ngeliat gue kayak, oke, ya udah. Tapi karena gue lihat itu, gue jadi learning by doing dalam arti sesungguhnya muscle memory. Jadi gue lihat, oh pencet ini. Lo tahu istilah gen alpha untuk fenomena Bude itu? Apa? Angk. Oh ya angk. We're unks, man. Bener-bener we're unks. Gue udah disebut-sebut angk melulu di rumah sama anak gue. Iya bener-bener. So angk. Gitu. Begitu gue udah mulai nanya-nanya ke gaptekan, gue udah mulai showing up gitu kan. Wah, mama so angk. Iya, bener. Agak, iya. Dia nggak tahu aja nih angka-angka ini udah ngelewatin apa aja buat menghidupi kau itu. Sebenarnya kan angka-angka itu kau nggak tahu malam-malam kita pikirkan. Nah itu Sapardi Djoko Damono. Oke, itu cerita dulu. Lu abis ngonten soal itu lu bilang ada 6 tahun yang lalu harusnya ada project and then keburu meninggal beliaunya. Sebetulnya lebih lama daripada itu. Jadi beliau berpulang tepat 6 tahun yang lalu. Yes. Tapi bahkan sebelumnya, tepatnya mungkin dari 2018 ya. Atau 2017, film Hujan Bulan Juni saat itu dirilis. Jadi Hujan Bulan Juni itu kan bukan cuma buku puisi, tapi juga novel. Masih dari karya beliau. Lalu novel itu diadaptasi menjadi film. Datanglah tawaran ke gue untuk bikin soundtracknya gitu. Nah tapi karena satu dan lain hal, waktu itu kan gue nggak punya label, terus jadi gue tuh punya lagu, tapi gue nggak tahu siapa mau nyanyiin nih. Gitu. Sampai akhirnya si lagu itu tidak bisa masuk ke, jadi udah nggak keburu deh secara timeline, udah nggak keburu. Akhirnya film itu tayang dengan lagu lain. Jadi gue masih punya Hujan Bulan Juni yang udah keburu gue bikin. Dan akhirnya gue bilang ke bapak waktu itu, Pak boleh nggak satu hari nanti saya ingin merekam lagu ini. Nah Pak Sapardi kemudian mengiyakan, Dewi silahkan gitu, saya senang sekali pakailah lagu itu. Dan tapi tentu saja gue tidak terwujud karena nggak kepikir juga waktu itu bikin album kan. So itu lebih seperti intention barangkali yang gue simpan terus menerus gitu ya. Nah jadi beliau berpulang 6 tahun yang lalu, tepat kemarin pas banget ya, ini dengan momennya belum sebulan yang lalu album ini keluar. Dan kami rilis Hujan Bulan Juni di akhir Juni waktu itu. So ini menjadi proyek tertundanya gue sama Pak Sapardi, a tribute to his memory. Dan gue masih berkontak dengan istrinya mendiang, beliau hadir juga di rekaman gitu kan. Dan ini gue kebetulan featuring salah satu pianis yang paling mengagumkan menurut gue saat ini, Gardika Gigih. Jadi Gardika Gigih mengaransemen, dia main juga, dan ini satu-satunya lagu yang kami rekam live gitu. Wow, Gardika Gigih ini umur berapa? Yang di bawah kita lah. Iya, di bawah kita. Rata-rata semua orang saat ini di bawah kita, kecuali lu jadi pejabat. Nah, semua orang di bawah kita. Yang di bawah kita ini kayaknya siapa ini? Berapa ini? He's in his 30s kayaknya. Oh, nggak di bawah kali lah. Nggak, gue pikir bener-bener yang kayak Joey Alexander. Apa? Itu aja udah mau hampir 20 tahun. Jangan sembarangan. Nggak dibawa-bawa amat. Ya bener. Gue suka lupa. Begitu bilang 30 dihitung, 30, 51, 21. Anak bungsu gue kali atau sekitar kali. Joey enggak dong. Joey enggak. Joey 19 tahun kalau nggak salah ya. Wow, Joey, masih lebih muda daripada anak waktu pertama kita kita. Sama mama papanya. Ya kan, masih lebih, ya udah bisa, ya anak kita lah itu ya. Ya segede Radia, ya anak kita. Lah, nggak usah susah-susah. Gue tadi abis syuting podcast sama Teguh Rizky, ya anak kita biar kata dia umur 28. Ya dong. Iya sih. Kalau kita kawinnya muda, iya. Punya anak, iya. Umur Teguh Rizky. Yang ngirim-ngirim undangan mantu-mantu itu kan. Kalau kita kawin lebih muda lagi, anaknya umur Gardika Gigih. Gue mau nanya itu lu dong.
konten lo yang paling terakhir kemarin sempat gue telepon, gue Iya. telepon terus sorry ke meeting. Dan di hari yang sama tiba-tiba masuklah WA dari Pongki Untuk ngundang. Lu pikir undang berhubungan kesini. kan? Jadi gue pikir oh ini undangan dari Sofi. Bukan. Padahal ternyata lu Coba- terpantik dari apa yang gue tulis coba di baca dong postingan itu caption lo. ya. So gue waktu itu sebenarnya 13 Juli. Yes, waktu itu yang gue posting adalah jadi gue mau bikin buku kan, Sof. Mungkin kalau bukunya sudah keluar kita bisa bicara lagi. Bisa. Lu saingan lu cuma Panji di sini. Yang gitu? sering-seringan, mau sering-seringan ada di podcast. Oke. Ya. Gue suka nih challenge gitu. Suka Gue kan? akan mengalahkan Panji. Baik. Gue mengalahkan Panji. Sorry. Rilisan buku gue, Iya. Sofi, Pongki. Iya. Sorry Panji, bukan apa-apa. I love you, tapi kita unparien. Bakuning yang mriguna sancaya bakti. Oke. Gue nulis begini. Philosopher's mind, artist's soul, athlete's body. Kutipan itu satu waktu terbaca dan melekat sampai sekarang. Mengasah pikiran tak kalah pentingnya dengan menjaga kepekaan batin, sama pentingnya juga dengan merawat kebugaran fisik. 3 aset itulah bekal jitu untuk mengarungi hidup. Semua itu akan saya bahas dan kupas di buku terbaru saya, Midpoint. Nantikan bincang-bincang saya dengan Sofi Navita sebentar lagi. Dia langsung ngambil posisi. Langsung booking ya. Booking. slot. Kata Panji, gue harus mikirin yang berita. Karena nanti jadi 2 sama. Tapi gue terpantik dengan caption. Padahal tuh caption ya, lu kan mau ngomongin buku berikutnya Midpoint. Iya, iya. Waktu gue baca, oh ini ternyata maksudnya buku Midpoint. Gue cuma bisa dengan all positivity kayak, wow, she is so produktif gitu ya. And then like, biasa kan kita manusia suka langsung, look at me, the last time you wrote a book and lo rilis tuh buat gue udah 2 tahun yang lalu, udah gak produktif nih gitu kan ya. Tapi yang gue kena banget kalimat yang pertama, philosopher's mind, ya. artist soul, Iya. Athlete's body. Yang mana menurut gue, gak tahu, lu sama gak pikirannya sama gue? Seorang penulis memerlukan 3 aspek itu. Memerlukan, makanya kalau di kelas gue yang Kaizen Writing kan, Sof, gue selalu bilang Yang saya pernah jadi murid itu. Justru saat kita lagi menulis, lo harus menjaga fisik lo. Karena fisik kita adalah kendaraan pertama untuk si ide itu menjadi karya gitu kan. Dia akan lewat pikiran lo, akan lewat jari jemari lo. Yeah. Akan lewat semua aspek fisik kita yang duduk berjam-jam di meja dan sebagainya itu gitu. Jadi kalau kita tidak menjaga si kendaraan ini dengan baik gitu kan, ya kita punya kendaraan apa untuk berkarya gitu. So. Kenapa gue mau ngomong itu? Karena, oke, not to make this about me, tapi kan lu tahu gue lagi sekolah lagi si S2 ini ya. Dan I don't know if you remember, pernah juga ada telepon suatu hari gue nelfon lo, gue bilang gini, gila ternyata sekolah S2, lu jangan pernah tergoda ya buat sekolah S2, karena lu tuh dengan buku-buku lu, terutama dengan si Supernova yang dahsyat ini aja, lu tuh sebenarnya udah S2. Itu gelar lu menurut gua, karena cara lu menulis itu sudah menemukan sweet spot antara creativity seorang penulis dengan cara berpikir kajiannya orang-orang akademisi. Yes. Jadi sepanjang gue kuliah semester 1, every time dosen ngomong, gue harus nyatet, bikin tugas, bikin paper, di kepala gue cuma gini, dan si Dewi, dia udah melakukan ini dari kata, dan ini masih Dewi, dan ini masih Dewi, if one day she ever comes to me dan bilang, gue mau kuliah, jangan. Karena lu udah punya itu menurut gue. Masuklah gue semester 2, udah selesai nih, jadi tinggal tesis. Tinggal ya. Tinggal tesis. Kenapa gue pakai tanda kutip? Bukan berarti tesis mudah, tapi paling nggak sih mata kuliah yang banyak itu di mana di angkatan gue nggak tahu kenapa dikti kita mewajibkan instead of 33 SKS menjadi 54. Selesai dalam 1,5 tahun. Lo pikirin aja matematiknya itu kayak apa. Nah, kembali lagi ke ini. Ketika gue lihat, oh dia mau nulis Midpoint, wah itu hebat banget sih Dewi udah jadi buku lagi, sementara gue nggak ngerasa produktif. Gue itu merasa, mohon maaf ya buat semua akademisi di luar sana, mungkin ini saya aja yang lemah gitu ya. Gue ngerasa itu semua nggak di gue tuh kayak keserap, keambil gitu loh. Si philosopher's mind gue hilang gregetnya karena gue dipaksa berpikir sesuai koridor kajian dan jurnal saja. Hai teman-teman, sudah punya buku Si Paling Overthinking belum?
Tulisanku di sini memang buat yang punya bakat overthinking sih, atau justru buat yang sedang mendampingi orang yang hobi overthinking. Boleh juga. Buku ini berada di bawah series Hati yang Gembira Adalah Obat. Banyak cerita di sini, termasuk pemulihan hubungan daddy-daughter. Iya, antara aku dan bapakku. Sudah ada di Gramedia dan toko buku online di toko hijau dan toko orange. Selamat membaca ya. Artis soul gue juga karena bahasa gue harus ada di level yang ya gitu deh, paradigma, praktis, akademis, nomenklatur, pengejauhan tahap, aku nggak boleh menerangkan sesuatu yang kata-katanya tuh yang terlalu bermain. Tidak bisa. Sementara kan ketika kita menulis kan kita bermain. Betul. Lalu ketiga tadi adalah athlete's body. Boro-boro, tau gak lo? Gue naik 2,5 kilo loh sejak kuliah. Oh gitu. Padahal kan selalu olahraga. Iya. Tapi ternyata kortisol perimeno ini catch up with me dan akhirnya mungkin karena banyak gini. Betul, ada stresnya juga. Yes. Nah, sekarang this comes to the big question. Sorry ya Hen, bukannya mau ngomongin lo. Henry kan kuliah lagi. Ini Henry Manampiring ya, saudara-saudara. Bentar lagi buku filmnya keluar nih. Betul, si Filosofi Teras ya. Dia gimana tuh? Dia stres gak? Ya oke. Sebagai penulis. Mohon izin dulu Henry. Tapi kita kan friend ya, kita semua berteman. Bapak-bapak, apa dia kontennya? Bapak-bapak nganter anak. Nganter anak. Iya, ini bercanda di antara kita juga gitu. Gue kadang-kadang suka ngeceng-cengin dia kenapa dia kuliah lagi. Walaupun mungkin dari ya dalam kasus Henry khususnya lah ya, dia kan nulis banyak buku filsafat yang bagus-bagus lah. Yang bagus-bagus dan laku gitu. Kemudian mungkin dia merasa harus tervalidasi dengan punya sebuah gelar akademis. Ini asumsi kita ya, gitu. Nah, di bercandanya gue adalah, wait, buku lu tuh ya itu gelar lu, gitu. Validasinya itu gitu adalah ya? sebuah capaian yang menurut gua kenapa nggak bisa dirasa sebagai value yang sama dengan capaian akademis gitu? Karena sarjana politik ataupun sarjana filsafat atau sarjana apapun tuh banyak, tapi yang nulis buku it's another feat yang belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang, para akademisi gitu. So buat gue ini sebenarnya apa ya, satu achievement yang betul kata lu, dalam menulis buku kita pun sebenarnya menyusun sebuah kajian, sebuah penelitian yang mana koridornya tentu kita tentukan sendiri. Ada argumentasi khusus lah mungkin yang sesuai dengan tujuan buku kita yang kita coba susun di situ gitu. Dan karena gue juga baru menyelesaikan midpoint, itu gue berasa banget Sof. Jadi gue mengambil begitu banyak, gue ngomongin finance, gue ngomongin kesehatan, gue ngomongin kehilangan, gue ngomongin pendidikan. Dan gue kembali lagi ke masa ketika gue baru lulus S1, ada tuh momen dimana, titik dimana gue mau ngambil S2. Nah, gue udah tergoda banget waktu itu. Gue lagi suka sekolah. Nah itu dia. Pengen S2 ngapain? Karena waktu itu gue lagi seneng-senengnya sama spiritualitas, sains, filosofi dan sebagainya. Dan gue semangat banget dengan skripsi gue saat itu. Hingga di titik gue menyimpulkan kayaknya gue cocok nih S2 filsafat. Jadi hampir nih gue Henry Manampiring. satu tapak dengan Henry Manampiring. Sampai akhirnya gue pelajarin lah silabusnya kan. Apa aja yang dipelajari nanti. Terus gue bilang, wait, yang ini gue nggak tertarik, ini gue nggak tertarik. Terus yang gue tertarik, kok nggak ada ya? Ada list yang gue pengen belajar ini. Gak ada, gue bilang. Sampai pada titik akhirnya gue merasa, wait, kayaknya yang ingin gue pelajari memang nggak ada di silabus itu. Kecuali ya gue bikin sendiri. Ya. Akhirnya gue memutuskan, ya udah, gue baca buku yang gue suka. Gue bikin argumentasi sendiri, diuji oleh para pembaca, diuji oleh para kritikus sastra, ya kan? Kalau lo disidang nih sama dosen, lo disidang sama satu bangsa dan negara ya, yang baca buku lo, yang kemudian bilang ini enggak, ini itu, ini apa? Bahkan bangsa lain, karena buku lo udah ada yang bahasa Jepang terjemahan. Gitu kan. Dan so I felt that it was like a
school substitute for me at the time gitu, bahwa Nice. gue akhirnya belajar sendiri dengan hal-hal yang gue suka yang tidak ada di silabus itu. Dan kembali ke midpoint tadi, gue juga akhirnya menggabungkan banyak hal yang gila nih, kalau gue harus ada di bangku sekolah untuk membuat sebuah tesis tentang hal ini akan sulit, karena ini mengambil dari begitu banyak disiplin ilmu dan dari pengetahuan berbagai macam bidang gitu. So itulah makanya kenapa gue ngerasa ya memang mungkin jalan gue adalah dengan menulis buku gitu. Itu adalah pembuktian maupun kajian-kajian yang gue Postgraduate lo. Ya, postgrad project gue adalah itu, menulis buku-buku. berbagai macam buku. Baru tahu saya sekarang postgraduate itu ada homeschoolnya. Dialah penciptanya. Apalagi dirimu kan punya pengalaman langsung dengan homeschooling iya. kan gitu. Dan kita, lu pasti tahu bahwa ternyata ilmu itu bisa didapatkan tidak hanya di dalam ruang kelas Iya. gitu. Iya. Kalau gue tuh kemarin memutuskan sekolah lagi itu karena, kalau gue boleh cerita ya Iya. dikit ya, adalah satu karena gue berpikir walaupun S1-nya SH, tapi kan komunikasi is a very big part of my world. Walaupun public speaking hanya sebagian kecil dari komunikasi. Komunikasi itu kan ada digital markomnya sekarang, ada political communication, corporate communication, ada bahkan crisis communication and reputation management tuh sekarang gila lah itu, pokoknya ada di situ gitu ya. Jadi ketika gue melihat, wah ini cocok, karena apa? Gue mikir gue nanti umur 60-an masih mau bekerja di mana ada ngajarnya. Ya. Jadi gue ambil. Ah. Dan kalau lu tanya sekarang, lu sedih apa enggak? Lu nyesel apa enggak? Gue nggak nyesel. Tapi did it come at a cost? Yes. Ya, of course. Itu yang pasti. lo bilang tadi, Itu philosopher's mind itu ya. harus gue buang, nggak bisa masuk di situ, nggak pas gitu loh. Kayak satu pakai celana jeans, satu pakai celana kain. Iya. Terus si artis soul itu juga harus gone. Jadi kebebasan gue untuk gitu tuh, gue sering banget, ya bukan sering ya, maksudnya ada beberapa dosen yang dengan baik hati they try to accommodate my questions atau my answers ketika mereka bertanya, tapi sebenarnya mungkin kalau mereka bisa bersuara di sini ada bubble yang kayak, ya lah mbak, pakai koridor akademisi dong, masa kayak begitu. Sementara gue berpikir, Pak kan sebenarnya nggak semuanya harus dari kajian, kita bisa mulai dari fenomena dulu kok. Dari situ baru kita cari, kita rajut, oh ternyata nyambung. Tuh kan ada yang pernah bikin jurnal soal ini. Gitu loh pikiran gue. Jadi waktu lu nulis itu gue yang kayak, gue kangen banget nulis mungkin lagi. tepatnya kayak apa ya, on hold ya. Ya lu buang sementara karena hal itu tidak punya saluran ekspresinya saat ini gitu. Iya. Iya. Dan lu pernah nggak harus mengalami itu dalam menulis? Karena kayak ini belum waktunya lahir, belum boleh sekarang dibicarain. Kalau gue tuh suka nggak tahan gitu, kayak asa barusuh nyaut. Nah, panas dalam. Justru eta, Sof. Jadi justru eta. Jadi gue tuh kenapa gue mencintai sekali profesi gue di nulis itu adalah karena derajat kebebasan yang sangat tinggi. Yang gue tuh kalau nulis, gue kayak ada di dalam sebuah gua yang mana gue nggak terlalu peduli sama tuntutan pasar. Masyarakat lagi sukanya ini, butuh begini. Gue selalu bermula dari apa yang paling menggelitik gue saat ini, apa yang menurut gue penting, apa yang meresahkan gue. Dari situlah gue berkarya, dengan mungkin bonusnya nanti ternyata ada ya orang-orang dengan keresahan yang sama yang kemudian beresonansi dengan apa yang gue tulis gitu. Tapi kalaupun enggak apa-apa, karena ini untuk mengobati ataupun untuk mengatasi keresahan dan kegelisahan gue itu gitu. Jadi gue memang selalu berangkat dari what do I want to read, what do I want to learn at the moment, itu yang gue berangkat dari situ gitu. So pada akhirnya sih menurut gue menulis itu sangat bukan hanya membebaskan tapi juga memperkaya, karena lo punya kebebasan belajar dan kebebasan bertanya gitu, mempertanyakan perenungan lo tentang hidup, itu sangat besar gitu. Agak beda bahkan dengan profesi lainnya, kayak misalnya nulis skenario gitu. Sama-sama menulis, tapi di skenario kan
lo bertemu dengan produser, lo di-approve dengan sekian banyak pihak, lalu kemudian ada durasi. Ada rumus kan tuh, sekian halaman berarti udah berapa Iya. menit. Kalau nulis buku mah, gue mau bikin setting di Pluto juga kan Bisa ya. terserah ay gitu. Nah itu hal-hal yang menurut gue, kalau misalnya gue kembali ke sekolah gitu, bukannya nggak mungkin, tapi gue tahu itu let's say 2,5 tahun waktu nulis gue, itu bakal kemakan gitu kan. Karena sejago-jagonya kita multitasking kan, we cannot take lightly kuliah, tugas, ujian dan sebagainya. Gue hampir kan. nyerah kemarin mah, asli. Aduh, aku tuh hampir nyerah, bener kayak yang ini udah nggak sanggup lagi, udah ini tugas segini, terus tiap kali ini beranak. Lo tau gak sih masukin tugas zaman sekarang tuh nggak kayak kita dulu ke kantor dosen kan, taruh kan tugasnya, nggak lewat aplikasi. Terus sebelum ke aplikasi itu kita harus take out dulu daftar pustaka atau ada beberapa mungkin apa yang kita parafrase gitu supaya nggak kena similarity. Iya. Udah kita take out, jadi kan udah bedah nih, udah tulisan jadi kita bedah, take out, masukin ke aplikasi yang namanya Turnitin yang oleh orang mahasiswa Indonesia kita sering memanggilnya Turnitin. Si Turnitin teh tergantung setiap kampus. Kalau di kampus gua nggak boleh di bawah, nggak boleh harus maksimal 20%. Harus di bawah itu. Kalau salah, keluarin lagi, refresh lagi apa ya, di mana ya kira-kira gitu. Masukin lagi, udah beres. Yang itu tadi kita keluarin itu, masukin lagi ke badannya si ikan atau apapun yang sedang kita tulis ini, baca lagi, bener jangan ada yang kurang, baru lu bisa upload. Dan itu kali 6 apa 7 mata kuliah gitu yang kayak, lo tau gak ada temen gue yang di UAS itu malah, maaf ya, gagalnya tuh di mana? Pas nguploadnya salah, mata kuliah A dia upload B. Ya, salah upload. Ya nggak lulus, ulang lagi. No. Nah dengan segala kepusingan, menurut gue ya, dengan kemudahan teknologi. Makanya zaman Bude sekarang, sampai harus pakai di videoin ya, biar kagak salah pencet ya. Iya, terus gue catat lagi. Kalau ini dulu masukin gitu kalau gue mah. Astaga. Sehingga kembali lagi ke menulis dan tadi pertanyaan gue soal Henry Manambiring. Apakah dia mengalami sedikit kesulitan bergaul dan apa seperti gua? Ini gua mau tahu aja karena gua belum pernah nanya ke Henry. Kan selama ini kan kalian ngumpul tuh. Iya. Ya, gua aja mau sok-sok ikut ngumpul waktu itu minta diajakin, begitu kuliah nggak bisa kan? Banyak kali sih dia memang sorry gue kuliah gitu. Tapi tetap sih mengusahakan misalnya kita lagi ada acara apa gitu ya. Tapi gue merasakan keterbatasan itu karena jadwal kuliah gitu kan. And I think that's normal in a way karena bagaimanapun itu kan let's say mengambil lu berapa 3 hari seminggu atau 4 hari seminggu kuliahnya dalam hidup lu 3 hari barangkali ya biasanya kayaknya 3 harian enggak, Selasa, Senin, sampai lupa aku tuh kan udah kayak gitu saking kemarin mah ingat sekarang enggak pokoknya gue enggak lu undang dia dah jadi tamu. Nanti mau gue undang memang next. Bongkar tuh gue mau bongkar gimana tuh caranya ketika menjadi akademisi menulis tapi kita juga penulis buku gitu. Jadi secara kreatif tuh ya maaf ya akademisi with all my heart I love it tapi mengganggu gitu. Apa hal-hal yang seorang Dewi Lestari tidak izinkan mengganggu dalam hidupmu menulis? Baik itu lagu maupun buku. Apa yang lo misalnya kalau supermodel I don't eat salt gitu kan, no sugar. Oke. Lu tuh apa yang ini no, haram pokoknya tidak boleh karena akan sangat mengganggu. Gue tuh punya standar yang sangat tinggi yang gue nggak apa-apa tetapkan pada diri gue sendiri gitu. Jadi mungkin akan terdengar sangat teknis ya, Sofia. Jadi misalnya gini, kalau untuk misalnya ada pernah tuh waktu gue nulis partikel, ada satu percakapan yang penerbit gue rasa saat itu ini kayaknya bakal sensitif deh mbak gitu, karena pembicaraan waktu itu mengenai diskusi agama. Jadi boleh nggak kita take out, ganti atau apa di kalimatnya di rephrase gitu kan? Gue bukan tipe yang ada kan yang penulis yang tidak mau gitu, ini seperti ini terimalah gitu kan. Tapi kalau gue masih it's okay kalau memang ada cara lain yang poin gue tetap nyampe tapi dengan cara yang lebih halus nggak apa-apa. Jadi gue bukan tipe yang sangat fanatik dengan hal-hal seperti itu, tapi I'm very adamant about quality. Nah cuma quality ini tuh sesuatu yang kayaknya
kompasnya internal di gua sih, Sof, gitu. Jadi bahkan editor gua aja nggak punya tuntutan seperti itu. Kalau gua nyetor ke editor, itu pasti, jangankan ke editor deh, gua bilang ini selesai, naskah pertama gua selesai, first draft gua selesai, itu 95% matang. Artinya mulai dari typo, mulai dari kata-kata yang repetitif atau ide yang nggak plot hole gitu, itu tuh udah hampir bersih semua. Jadi gue kayak selalu berusaha se-excellent mungkin. Kalau lu adalah si Turnitin internal itu. Nah itu dia. Kalau ngasih tuh harus kinclong gitu loh. Karena gue tahu ada teman-teman gue penulis juga yang draft pertama mereka cepet gitu, tapi itu tuh barangkali like 50-60%, jadi 80%-nya perbaikan gitu. Nah gue enggak, jadi gue punya standar yang sangat tinggi, termasuk lagu. Jadi kalau gue bikin lagu itu hampir pasti aransemennya udah ada, apa kepikiran? Nggak akan nambah, Mbak ini kayaknya nambah bait satu lagi ya? Nggak, oke. Hampir flow-nya pasti seperti itu gitu. Jadi gue tuh selalu berusaha ngasih produk yang almost finished. Nah, tapi kan almost finished itu siapa yang menilai? Gue sendiri sebenarnya. So I have that very gue tuh resah sama typo, cuy. Gue nggak masalah. Sepatu gue kagak bermerek, gue kagak pakai jam. Ini bukan berlian, saudara-saudara, zircon murah meriah. Gue kagak peduli. Iya. Tapi kalau gue nulis typo, terganggu seumur hidup. Gitu langsung, aduh begitu tapi. Jadi lu kayak ngerasa gagal. Iya, gue selalu bilang hati-hatilah lu meletakkan harga diri lo. Harga diri gue bukan di mobil, gue nggak apa-apa, mobil gue biasa-biasa aja. Tapi harga diri gue tuh di typo, di kata-kata yang repetitif. Ketika bilang, ih Mbak Dewi kok ngulang-ngulang terus kalimat, gue langsung yang, I should have this gitu loh. So that's you are hard on yourself when it comes to quality of your my work, mau itu lagu, mau itu tulisan gitu. Jadi kayak everything that came out of me itu rasanya kayak harus polished gitu loh. Karena apa tuh menurut lo? Kayaknya nggak dari bapak dong, walaupun bapak nulis kan. Bapak nulis. Kayaknya I took pride dengan, karena I know what it takes untuk mengeluarkan sebuah, I really appreciate the sweat and tears and the effort gitu. Dan gue juga bisa spot ketika ini karya masih asal-asalan, lu udah keluarin, atau lu harusnya begini. Ada itunya, tau nggak, Sof? Gue tuh kayak sangat mengapresiasi crafting dan kerja keras yang lo investasikan untuk sebuah craft gitu. Ibaratnya kalau kayak mungkin kalau misalnya gue pematung gitu ya, yang gue wah ini halus banget, gila deh, itu loh sesuatu yang bakal bikin gue semriwing tuh seperti itu gitu. Gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya giddy. Iya, dan itu aspire me ketika misalnya gue menemukan tulisan yang bagus misalnya, gue yang damn, harusnya gue yang nulis. Lu suka gitu gak sih? Pong suka gitu gak, Pong? Kadang denger lagu, harusnya gue yang nulis nih. Harusnya gue yang bikin. Gue soal tahu nih, gue tahu banget area ini gitu. Itu di panggung gue omongin. Iya kan, yang kadang-kadang, aduh ini lagu bagus banget, I wish gue yang bikin gitu. Itu ego ya kali ya? Apa itu? Ya, dan ya sebenarnya itu bentuk kekaguman. Kalau menurut gue adalah bentuk kekaguman lo karena what nih orang kok kepikir sih gitu. Bukan artinya bener-bener yang harusnya gue yang bikin, enggak. Tapi kayak anjir kok gue gak kepikir gitu. Dan dia bisa menjabarkannya dalam hanya beberapa kata atau beberapa nada, tapi nyampe. Sebenarnya itu lebih kepada marvel, kita kagum marvel gitu. Apa tuh bahasa Indonesianya ya? I marvel at your words. Kagum. Itu. Oh wow. Anak-anak lo ada yang gitu juga? Tisha. Yang di tulisan ya? Di tulisan. Oke. Dan gue bisa melihat, untungnya gue punya kecenderungan itu ketika gue agak besar. Karena kalau itu kecenderungannya gue punya sejak gue kecil, kayaknya gue jadi takut salah. Dan kadang-kadang orang takut salah itu malah jadi nggak mulai-mulai karena mengejar kesempurnaan. Orang yang nggak mulai-mulai itu
karena ingin mengejar kesempurnaan. Iya. Jangan. Biasanya justru di awal-awal apapun ya, bidang apapun yang kita lagi mau coba, mau eksplorasi, menurut gue mulai aja. Justru jadilah mau sejelek mungkin yang lu bisa, Nggak apa-apa. tapi mulai Iya. gitu. Karena sebenarnya memulai jauh lebih penting daripada sempurna. Karena sempurna itu nggak akan ada ujungnya. Kita itu ada menurut gue kesempurnaan itu adalah ilusi fata morgana yang akan ada terus di depan mata kita, tapi nggak akan pernah kita raih gitu loh. So mulai dulu aja. Gue selalu merasa untungnya dulu gue cenderung nekat gue lebih tinggi daripada lu nekat my sih zaman perfectionist dulu. gitu. Iya. My Ketika- perfectionist tuh nggak terlalu kalah sama nekat gue. Ketika dunia menghakimi lo soal dan dipikir ada hubungannya, kita udah bahas ini di waktu Dewi Lestari ada di Sofina Vitox yang episode yang dulu ya. Iya. Soal apakah ada hubungannya lo jadi penulis dengan bubarnya Rida Sita Dewi, kan Iya, kita udah pernah bahas. iya. Tapi kan lo dihakimi waktu Iya itu. dong, pasti. Tapi nggak tahu ya, karena kan gue saksi ya waktu itu ya lo pas baru mengeluarkan itu. Jadi menurut gue emang nekat sih lo. Iya, memang nekat itu sih. keputusan yang sulit sekali. Itu tapi penulis tuh nggak ngetop loh saat itu iya, di Indonesia. iya. Keputusan yang profesinya. sulit, tapi kayak apa sih kalau udah sesuatu yang udah kayak membakar lo dari dalam gitu kan, kayak Udah harus lahir. I have to gitu. Iya. I have to Gua nggak birth bisa. this. Nggak Iya. bisa rasanya melawan gitu. Oke, sedikit lagi ya. Dengan Perimeno ini kita yang di usia-usia vintage remaja vintage ini lucu ini. lucu yang anggap kita lucu kita aja sendiri. Apa yang berubah dalam diri lo? Karena gue lihat malah lu semakin feminin, si rambut semakin panjang, ulala. Ulala semakin ngerti kriol-kriol. Gue nggak tahu karena lo tetanggaan sama Gue belajar dari Didi Atisha. DJ. Oh, dia Gue belajar dari Atisha. Atisha. Iya, dan banyak gue belajar juga dari Mbak Titi. Ini Bu DJ dong. Iya, gue diberi ini loh hair clip rambut asli. Nah. Itu menjadi andalanku sekarang setiap show. So, nah itu pertanyaanku, apakah itu perubahan? Karena seingat gue zaman kita kuliah dulu sih kita berdua sama-sama tomboy ya. Asli. Bukan tipe yang feminin. Bukan. Bahkan dia dulu dengan rambut cepak yang selalu setiap lewat di koridor antara FISIP sama hukum itu gue kayak I wish I can have short hair and look like her gitu. Karena menurut gue lu teh kalau bahasa Inggrisnya keawakan. Keawakannya. Sementara kalau gue waktu itu nggak tahu, baru sekarang aja nih gue. Tapi lu cucok, Bo, begini. Lu tau nggak? Terima kasih ya bilang cucok. Kalau orang pada nanya, kok lu bisa sih akhirnya potong dan kayaknya cucok? Kayaknya bukan cucok. Justru gue udah I don't give a maaf, dem. Karena kemarin itu terlalu membludak semua urusan kuliah S2 dengan kehidupan, dengan kerja. Sehingga gue yang kayak, I need to cut it, it's too heavy already. Dan ternyata when you don't really care, malah Iya, benar. carefree. Itulah keawakan itu ya. Itulah Ya nggak sih? keawakan itu. Apa yang lu lakukan itu bersatu dengan diri lu gitu Iya. loh, bukan sesuatu yang kemudian juga lu setengah-setengah membawakannya. Gitu. Kebadanan. Kebadanan. Tah, lamun di translate. Eta ge bahasa Sunda kene eta teh. Kebadanan. Dan kebadanan pisan. Di Indonesia. Jadi lu gimana? Apa yang berubah? Lu tambah feminin kayaknya malah. Kalau di lu malah tambah Secara feminin. tampilan sepertinya iya. Tuh ini tapi kuku-kuku benar. gel ini gue nggak pernah lihat ada di lu. Lo inilah kenapa tadi gue sebelum dari sini kemana Eke? Oh ini ngeringin ini dulu. Oh ini juga lash ini. Extension. Extension. Yes. Ini apa? Ini apa? Fenomena apa ini? Tiba-tiba Kayaknya. kepengen jadi perempuan banget. Menikmati aja, nggak tahu Sof. Gue tuh kayak apa ya? Tapi without thinking too much about it actually gitu. I just do it gitu ya. Itu satu. Kedua, apa ya? Gue saat ini yang sekarang gue rasakan adalah I'm living my best time. Barangkali dari seluruh periode hidup gue 50 tahun ini with all due respect to our beloved Reza ya gitu. Tapi menurut gue kepergian dia tuh memberikan gue sayap sih. Dan ini terjadi juga ketika Mama pergi. Waktu Mama pergi dunia gue kayak hancur. Kan lo masih kecil. Masih 19 tahun. Iya. Tapi saat itu setelah berjalannya waktu 1 tahun kurang lebih, gue mulai bisa retrospeksi, wow ternyata kepergiannya memberikan sayap karena gue jadi bebas mau mengeksplorasi segala hal. Ada ruang ya. Ada ruang gitu. Begitu juga dengan
kepergian Reza setelah 1 tahun gue mulai merasa, wait, ini saatnya gue eksplorasi berbagai macam hal yang barangkali kalau beliau masih ada, gue nggak akan punya ruang untuk itu gitu. Dan di dalam eksplorasi gue ternyata, gue seneng ya. Ternyata punya pakai kuku-kuku. Gue seneng ya dengan extension, dengan kurli-kurli. Kok gue menikmati gitu. Udah gitu, gue bisa bermusik, berteman, beracara. You know, my house sekarang udah kayak rumah Patra Komala zaman dulu tuh. Ya kan, rumah Patra Komala tuh rumah keluarga rumah saya. Di Bandung, rumah di Bandung gitu kan. Di tempat dia suka dulu kabur dari atap. Semua orang ngumpul di situ kan. Temen nulis, temen musik, semuanya ngumpul di situ. So, kenapa gue bisa bilang ini the best time of my life? Karena gue kayak balik lagi dengan kebebasan anak umur 20. Tapi dengan kemapanan manusia separuh abad gitu kan. Yang mana ya mungkin makan-makan doang di mana mah, jalan-jalan kemana udah bukan isu lagi lah gitu. Kalau dulu kan lihat isi dompet dulu, gitu. belum gitu ya sekarang tuh yang tiba-tiba, man, I can do whatever I want, I can be whatever I want gitu kan. Dan I don't know, sky is my limit gitu rasanya sekarang gitu. And I really, really enjoy it. Juga dengan memiliki peliharaan setelah 20 tahun. Sorry, gue mau bahas itu dari tadi belum. Oke, nggak apa-apa, ini agak panjang sedikit. Sejak ulang tahun waktu itu, dia tiba-tiba bilang, aku punya kucing. Terus gue yang kayak, wait, you're not a cat person. You look like you're more of a dog person. Dan iya, sebetulnya bertahun-tahun gue, I was a dog person. Right? Ternyata dia adopsi 2 kucing. Si siapa namanya? Yin dan Yang. Karena satu putih dan satu hitam putih sebetulnya. Lalu bulan Juni kemarin gua melihat kucing lain hitam full. Nah, konsep ya, Bo. Hitam putih. Wah, berarti gue membutuhkan yang hitam. Ini belum ada. Melengkapi. Belum ada. Jadi motivasinya agak kayak beli hiasan rumah ya, cuy. Kayak untuk melengkapi koleksi gitu. Betul. Tapi she stole my heart. Namanya Yoru, artinya malam. So Yoru nih kayaknya udah berumur. Bude lah kayaknya dia. Perimeno juga mungkin dia. Sepertinya perimeno juga. Jadi vibe-nya langsung nyambung. Cocok. Nah sekarang gue udah punya teman tidur. Si Yoru tidur bersama aku setiap malam. Kok kurang asem Yoru? Yang 2 yang datang duluan nggak boleh tidur sama lo? Nggak bisa sekarang. Yoru teritorial. Jadi nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Gue di luar dari jam tidur gue main sama yang lain. Yang 2 bocil, Yin and Yang, lo keluarin pas bobo ada tempat sendiri. Mereka istananya satu rumah itu, jadi mereka mau main kemana, mau tidur di mana terserah gitu kan. Tapi Yoru memang di kamar gue terus. Dia bertahta, Bunda Ratu, Ratu Yoru. So now I have my life so full gitu ya. Anak-anak udah gede, terus ada si 3 ucing-ucing ini di rumah. Di rumah gue jadinya sekarang ada dracing. Tadinya kan rumah gue bebas drama ya, Bos. Sekarang punya drama kucing gue. Karena yang 2 ini belum akur nih. Kloter A, kloter B belum akur, tapi nggak apa-apa. Warganya masih berantem? Masih, ada dracing dikit lah di rumah gue, it's okay. So, dengan musik, dengan nulis gitu kan, dengan pertemanan, I'm so blessed to have temen lu banyak banget kembali. Termasuk kalian, termasuk lu, Pongki. Besok kita juga mau makan-makan dengan sahabat kita Andi, gitu kan. Jadi, I don't know, I feel so blessed. Gue tuh rasanya kayak sekarang memanen apa yang dulu gua tanam dari usia belasan, 20-an gitu ya orang. Karena orang-orangnya kan masih ini lagi ya, cuy, sebetulnya. Ada dengan orang tambahan yang baru tadi. Tapi orang-orang lama tuh kayaknya wow masih. They're still there, alive and well. Bener, awet di dalam hidup gua, and I'm so grateful for their presence in my life, including you guys. Jadi gua, rasanya sekarang ya udahlah. Panen raya lah, merayakan separuh abad tuh. Nikmat apa yang kau dustakan gitu ya? Iya. Oke. Jadi sekarang lo kalau traveling udah nggak bisa ya, kalau ninggalin kucing lama ya, udah jadi cat mama ya. Walaupun ya ada orang di rumah yang ngawasin, ada anak-anak juga gitu ya. Tapi kemarin kami liburan tuh satu keluarga bertiga, wah semuanya cat sick. Kepikiran kucing. Tiga-tiganya gue sama anak gue kepikiran kucing terus. Oke, mungkin sebentar lagi kamu akan merambah menjadi konten kreator ucing. Bisa jadi ya. Karena selain menyenangkan, itu juga bisa dimonetize ya. Ternyata ya minimal cat food doang mah. Iya kan? Iya. So, kita tunggu buku Midpoint. Yes. Album
judul album tadi Jangan adalah Jatuh Cinta, Jangan Jatuh tapi Cinta, jangannya dalam kurung ya. dalam kurung. Karena hanya berupa anjuran saja. Anjuran saja ya. Satu lagi, Apa boleh? buku puisi. Puisi ada lagi. Oh, yang di antara. Di antara. Oke, sedikit. Itu kenapa tuh? Ada puisi muncul tiba-tiba aku sempat baca ini buat karya yang sebenarnya tidak pernah diberikan saluran. Betul, again. Dulu mungkin gue ngerasa siapalah gue dibandingkan Safari Djoko Damono. Jadi gue tuh nggak pernah pede ngeluarin Dengan si puisi lo. puisi-puisi gue. Tapi sekarang I don't care. Gue tulis dah gitu kan. Jadi akan keluar buku puisi pertama gue berjudul Di Antara dan Akhirnya Berbunga. Dan pas juga tuh midpoint Di Antara kayak satu tema. So nanti keluarnya rilisnya barengan. Bareng itu? Bareng. Oke. One more thing before we go. Ini sekarang gue yang minta satu lagi. Yes. Bukunya Bapak. Yes. Melati Terbaik. Iya. Itu mungkin, maaf ya Pak, abis ini masih ada satu naskah fiksi yang mau gue keluarin. 2 actually, baru setelah itu mungkin gue akan menggarap kisah Bapak. So we'll see tahun depan. Maaf ya, gue barangkali. jadi teman yang ujung-ujungnya karya Bapak bagaimana? Iya, baik, terima kasih. Jarang-jarang ada yang nagihin begini, gue suka. Iya, karena menurut gue, I think it has to be birthed in your hands. Yes. Ya? Pasti. Oke, terima kasih Dewi Lestari untuk waktunya. Sofi Navita, thank you so much. Terima kasih, always a pleasure, always fun. Wah. Langsung nanti kasih tahu supaya lo bisa muncul duluan dibandingkan Panji. Sorry ya Panji ya, udah booking slot dari sekarang. Oke. Kalau begitu, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. If you have an idea, tolonglah tulis aja. Lihat Bude Suri ini, dia sudah sampai level mana di hidupnya. Jadi ya sudah, nggak apa-apa ditulis aja ya. Your love, sampai jumpa. Bye-bye. Subscribe, kirim super thanks, Yes. dukung produksi ini. Please, support.